silakan ya kita. Oke. Assalamualaikum anak-anak. Selamat sore. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pipit. Gimana nih keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. sehat. Saya masih Ya. Lapar Bu, tapi Bu. Masih lapar Mas Ruhin. Tadi kan habis Iya. istirahat. ngantuk, Bu. Lupa mungkin makannya Bu. Ngantuk. Iya lupa Ya, makannya Mas Ruhin tuh. Karena kondisi kita sekarang ini pancaroba, jadi harus makan yang bergizi, jaga kesehatan ya anak-anak sekalian. Iya Bu. Coba saya absen dulu ya. Sri, ada Sri? Lagi ke belakang Bu. Hadir, Bu. Hadir. Ada. Sapriyadi, Saya Bu. ada. Putu. Tidur Bu Sapriyadi. Putu gimana? Kemarin kamu sakit. Ya, masih flu, Bu. Aduh, makan yang bergizi ya, Nak. Jangan lupa minum obat. Iya. Oke. Ya kayaknya nggak ngelihat Putra ya. Belum masuk belum masuk Bu. Telat ya. Bu, saya belum Telat Bu. ya. Bu, telat banget. Iya. Mas Ruhin, kamu coba hubungi Putra, suruh gimana kabarnya, tanya. Jangan sampai kita alpa. Oh iya bentar Ya. Bu, saya cari dulu Bu. Mungkin belum Silakan. mengerjakan tugas, Ya. Bu, makanya Oke. dia terlambat. Nah itu udah Bu, udah hadir putranya. Apa Putu? Bu Pipit pipinya comel. Iya, itu pujian apa-apa itu Putu. Iya. Putra, dari Iya, mana kamu Bu. Putra? Tadi di jalan macet, Bu. Bohong itu, Bu. Tadi ke Kamu- pasar dulu, Bu. Oh masih kamu suka bantuin orang tua ya? Iya, Bu. Ya, tapi Maaf, Ibu. diingetin lagi orang tuanya bahwa kamu itu juga harus ada kewajiban untuk sekolah. Ya, baik, Ibu. Kamu juga harus memanajemen waktunya ya, Ya, Bu. supaya nggak telat Bu. lagi kuliahnya, sekolahnya ya. Oke, nah semuanya kayaknya sudah lengkap semua ya, anak-anak. Ya Bu. Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Sudah Bu. Karena Iya, kita Bu. sore jam terakhir, maka kita ice breaking dulu ya. Tahu ice breaking? Enggak. Es Bu. Enggak. Bu. Makan minum Es ya Bu. Makan Krim, Bu, es kamu. Bu. Iya, Iya. refreshing dulu kita ya. Refreshing biar kita lebih semangat lagi belajarnya untuk hari ini, oke? Ikutin Ibu Oke ya. Bu. Oke. Iya. Kalau Ibu sebut tepuk pagi, maka tepuknya 1 kali. Kalau Ibu tepuk siang, berarti tepuknya 2 kali. 2 kali. Kalau tepuk sore, maka 3 kali. Kali. Nah, sekarang untuk ini, maka dengarkan apa yang Ibu ucapkan. Tepuknya berapa kali sesuai dengan waktunya ya. Iya Bu. Yang Bu. malam ada Bu. Paham tidak? Paham. Paham, Bu. Ulang, Bu. Tadi sampai sore aja lah, Bu. Tepuknya. Ya, tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, Tepuk sore tepuk sore 3 kali. kali. Oke, tangannya semuanya di layar ya. Iya Bu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore. Nah, sekarang saya tes. Tepuk siang. Putra, berapa kali kamu Katanya tepuk lebih Putra? Bu. 3, Bu. 3. Harusnya berapa kali? 2. Ya, aduh Putra ini pasti gara-gara ke pasar lupa sarapan ini. Iya, Bu. Oke ya. Sudah siap untuk belajar? Udah, Sudah Bu. Bu. Iya Ya, Bu. ice breaking-nya. Nah, iya. Sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk atau faktor penyebab terjadinya permasalahan sosial dan karakteristik permasalahan sosial. Kalau materi kemarin kan tentang pengertian permasalahan sosial. Ayo, siapa yang masih ingat sih apa arti permasalahan sosial?
Masalahan di Siapa yang masyarakat, masih Bu. ingat? Ayo, Putu atau Rita? Ekspektasi tidak sesuai realita. Masalah sosial adalah ekspektasinya tidak sesuai dengan realita. Ada yang lain? Sosial pokoknya berhubungan dengan Masyarakat. masyarakat, Bu. Iya, Bu. Saya Wiwit Bu. tadi Masalah bilang apa, yang Wit? ada di masyarakat. Masalah sosial, masalah yang ada di masyarakat. Wiwit tadi apa, Wit? Ibu gak kedengeran? Pokoknya yang berhubungan dengan masyarakat, Bu. Sosial itu. Yang masalah Iya. sosial, permasalahan sosial. Ada yang lain? Saya Bu. Iya, Mas Ruhin. Yang tidak baik-baik Bu, masalah sosial. Yang tidak baik-baik. Nah, terima kasih. Mm-mm. Ada yang lain? Mau menambahin? Iya, Bu Rutma. Namanya masalah pasti yang benar kata kata Mas Ruhin, namanya masalah berarti yang nggak bagus. Yang nggak bagus namanya masalah, oke? Nah, jadi berarti apa itu permasalahan sosial? Siapa sih dari cerita teman-teman kalian, dari pendapat teman kalian, siapa yang mau menyimpulkan? Menurut pendapatnya masing-masing ya, ayo. Ada yang berani? Ya, Adi, silakan. Masalah sosial itu masalah yang mengganggu dan harus diselesaikan. Benar nggak sih, Bu? Benar, bagus Adi. Yang lainnya juga semuanya benar. Nanti sama-sama kita simpulkan satu persepsi ya, bahwa pengertian masalah sosial itu adalah suatu masalah yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan biasanya satukan satu persepsi ya. Jadi dikatakan permasalahan sosial adalah sesuatu yang berlaku di masyarakat yang tidak sesuai. Contohnya, semua orang kan pengen kaya kan hidupnya? Ya Bu. Itu tidak. Nah, ini kejadiannya masih banyak kan yang miskin. Banyak Bu. Ya, Nah, banyak. kali, Bu. semua orang pengen sehat, tapi kenyataannya masih ada yang terkena virus, masih ada yang berpenyakit dan lain-lainnya. Itu salah satu dari contoh-contoh tentang permasalahan sosial. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang pengertian? Kita mau masuk materi loh. Cukup Bu. Oke. Cukup ya. Cukup Bu. Nah, Ibu akan buka materi pada hari ini. Udah tampak ya di layar? Kelihatan Bu. Ya Ya, Bu. Bu. Iya. Bu. Oke, karena jaringan saya agak kurang stabil ya, jadi saya pakai ini aja. Permasalahan sosial. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita akan masuk ke submateri terbaru, yaitu tentang faktor dan kriteria masalah sosial. Nah, pada hari ini, maka kita akan diajak untuk menentukan faktor penyebab masalah sosial dan juga menentukan karakteristik masalah sosial. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok A dan kelompok B. Nah, masing-masing kelompok nanti mendapatkan sebuah permasalahan. Yang satu kelompok A tadi untuk bagaimana caranya untuk membahas tentang faktor penyebab masalah sosial, menentukan sebuah masalah. Lalu kelompok B juga akan menentukan karakteristik masalah sosial dan juga menentukan faktor penyebab masalah sesuai dengan berita yang kalian dapatkan nanti di LKPD ya. Jadi nanti setiap masing-masing dari kelompok akan berkunjung ke kelompok yang lain untuk bertanya jawab ya. Namanya itu sistem pembelajaran gallery walk. Paham? Paham, Bu. Oke, nah, oke. Kita simak dulu video. Dengeran Bu. Apa? Memanfaatkan Motor ya? Oh, tawuran. Warga Jalan Pantura Ras Berdusa Kang Sambung, Kecamatan Muaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Awalnya sejumlah puluhan orang ini melintas berboncengan sepeda motor. Tanpa sebab yang jelas, mereka menyerang warga yang sedang nongkrong di pinggir jalan, papasan dengan mereka. Warga yang melihat kebrutalan kawanan geng ini geram dan melakukan perlawanan
dengan melempari batu. Aksi yang berubah menjadi tawuran itu menyebabkan para pedagang dan warga ketakutan. Nah, dia nyerang. Lari kan, yang di sini lari ke dalam. Begitu dia balik lagi ke motor, ada dalam keluar lagi, lihat yang depan lagi diserang lagi gitu. Tapi di sini nggak ada yang korban, nggak ada korban. Saat kejadian korban bonceng sepeda 3 karena lemparan batu yang terjatuh dan tewas dihakimi massa. Sedangkan teman korban yang mengendarai sepeda motor mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit Manda Cikarang. Kini jasad korban sudah dimakamkan keluarga. Korban menyisakan pilu bagi warga, apalagi sejak kecil korban sudah tinggal di daerah Cikarang. Ini polisi masih mengusut kasus tawuran yang menyebabkan korban tewas dan 1 luka-luka. Polisi juga memintai keterangan saksi, termasuk mengusut kelompok gangster yang diikuti oleh korban. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Oke. Sudah tadi nyimak tayangan video tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kembali lagi ya. Iya, Bu. Nah, kalian tadi menyimak video, mengamati video tadi, mendengarkan bagaimana reporter sedang mengabarkan berita tentang apa ya tadi ya? Coba siapa yang berani? Tadi video tentang apa? Ya, Misda. Tawuran, Bu. Apa tuh Misda? Tawuran? Ya. Iya, Bu. Kenapa tawurannya? Bu. Gara-gara apa? ini karena buat rame-rame, Bu. Iya, karena rame-rame. Apa rame-rame main bola atau apa? Jalan-jalan, Bu. Mas Ruhin, jangan main-main terus ya, Nak. Coba tadi Ya, jalan-jalan Bu, ya, maaf, apa Bu. kok tadi? Yang nakal dia tuh, Bu, orangnya, Bu. Iya, ya nggak boleh Mas Ruhin seperti itu main-mainnya. Kita kan lagi belajar ya. Ya, Bu. Ayo, video tadi tentang apa? Ayo, siapa perwakilan cowok? Jangan cewek terus. Apa ya? Nggak tahu, Bu. Putra, Bu, Putra. Putra, mana tadi Putra? Oh ya Allah, Putra, Tidur. mana Putra? Apa Bu? Putra tidur, Putra Bu. tidur ya? Enggak, Iya. Putra, tadi ngelihat nggak tayangan video YouTube tadi? Bu. Nampak Bu. Nampak. Nah, Ibu mau tanya, Put. Itu termasuk permasalahan nggak? Iya Bu, masuk masalah Bu. Termasuk permasalahan sosial. Iya Bu. Kira-kira apa penyebab terjadinya Mungkin apa konflik atau tawuran tadi? kesalahpahaman. Mungkin Bu. kesalahpahaman. Iya, Ya, Bu. sekarang yang cewek. Kira-kira itu berdampak apa di masyarakat? Mengganggu masyarakat yang lain, Bu. Ya. Bisa Karena dapat sudah mengganggu Meresahkan masyarakat. Masyarakat yang lainnya meresahkan jadi masyarakat terganggu. ya. Iya, meresahkan masyarakat. Masyarakat jadi terganggu, meresahkan masyarakat. Yang pertama meresahkan masyarakat, yang kedua masyarakat jadi Jawab terganggu. kasih nilai ya, Bu. Iya, Putu. Iya, Kalau nanti Ibu jawab kasih beng-beng. nilai, Bu. Iya, nanti Ibu kasih beng-beng ya. Ibu nanti ke kantin. Merusak fasilitas umum, Bu. Perusakan fasilitas umum. Oke, ya itu dari beberapa itu berarti menyebabkan banyak sekali kerugian di masyarakat ya. Saya Jadi takut. Menjadi takut, betul ya, Rutma? tidak orang menjadi tidak merasa nyaman kalau keluar malam-malam. Betul, orang jadi tidak merasakan kenyamanan untuk pulang malam-malam ya, takut. Nah, kira-kira Nak, yang tadi permasalahan tadi ada nggak penyebab awalnya? Atau Ada, Bu. apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran? Ya, siapa? Mas Ruhin? Ada? Biar kelihatan hebat, Bu. Biar kelihatan hebat. Apalagi? Tadi yang saya lihat, Bu, mengumpul-ngumpul aja, Bu, awalnya. Mengumpul-ngumpul. Berkumpul-kumpul, iya. Gara-gara berkumpul maka terjadilah chaos atau nanti pergesekan bisa menyebabkan konflik. Berarti faktor penyebabnya itu bisa perilaku atau budaya ya, nilai-nilai ya. Iya, nilai-nilai perilaku tadi. Oke, bagus sekali. Saya suka sekali ngajar kelas kalian ini, aktif semuanya, pinter-pinter ya. Nanti tadi siapa yang aktif, Ibu kasih beng-beng, Ibu kasih coklat. Terkejut, Bu, Nah. di sini petir.
Sekarang kita akan mulai kerja kelompoknya, ya. Kita akan membagi kelompok di kelas ini menjadi 2. Ada kelompok A dan kelompok B. Masing-masing kelompok ya terdiri dari 4 sampai 5 orang siswa. Kelompok A akan membahas tentang gambar pertama, yaitu tentang beritanya korban meninggal karena COVID. Untuk akses beritanya, kalian sudah Ibu kasih, nanti Ibu akan kasih share link Google Drive-nya di situ. Nah, nanti kalian baca dulu, lalu kalian pahami kira-kira nanti termasuk permasalahan sosial kah atau bukan, apa faktor penyebab munculnya masalah itu, apakah sudah memenuhi karakteristik. Begitu juga dengan kelompok B. Kelompok B nanti akan membahas gambar nomor 2 tentang Ki Joko Bodo meninggal dunia. Apakah kejadian itu termasuk permasalahan sosial? Apa faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial dan apa saja karakteristiknya sehingga dikatakan masalah sosial? Mungkin kalian masih bingung kan? Jadi tugasnya juga adalah meliterasi. Tahu arti literasi? Membaca. Pinter, iya. Jadi sebelum kalian memecahkan sebuah permasalahan, kalian harus meliterasi dulu. Boleh cari di Google, boleh buka buku sumber lain tentang apa? Tentang faktor-faktor permasalahan sosial dan karakteristik masalah sosial ya. Harus kalian baca dulu, pasti akan lalu kalian bisa membahas tentang 2 gambar ini ya. Ada pertanyaan atau masih bingung, Nak? Bu, kelompoknya buat sendiri apa gimana, Bu? Nah, karena kita ini kelas demokratis, jadi terserah kalian aja mau masuk ke kelompok mana. Tapi setiap kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang ya. Iya, Bu. Ya, kita demokratis aja, bebas. Oke, ada pertanyaan tentang ini? Nanti akan saya kirim share ya di Google Drive-nya. Silakan bekerja sama dulu. Ada pertanyaan? Bu, diskusinya berapa lama? Diskusinya 10 menit. Baik, Bu. Diskusinya 10 menit ya. Memang Ki Joko Bodo meninggal kenapa, Bu? Sakit. Nah, Sakit tuh, Bu. Iya, Putu penasaran mengapa? Ya, nanti simak dulu nanti di berita yang sudah Ibu kirimkan link Google Drive-nya ya, Putu. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, oke. Nah, Ibu akan memulai ya. Nah, sudah? Silakan masuk ke grupnya masing-masing. Kita sudah 5. Sudah penuh, Bu ya. Sudah penuh ya, Rutma. Ya, sudah penuh. Tapi, oke, ayo kita lihat ini kita waktunya 10 menit. Kita lihat lagi yang di-share tadi Ibu Guru tadi. Ya, ayo. Nah, tadi perintahnya apa ya? Aku lupa. Oh ini, kita kelompok berapa? Lupa. Kelompok 2. Oh 2. Berarti tentang Ki Joko Bodo. Aduh, kasih. Tuh dia mau tahu Ki Joko Bodo malah dia pilih kelompok 1. Ya meskipun MS-nya nggak bermasalah. Repeat. Ayo kita tulis. Kita 10 menit cuma waktunya. Berapa? Apakah soal pertama ini dulu, apakah berita tersebut merupakan permasalahan sosial? Tidak. Tidak kan? Kalau aku tidak. Tidak, Nah, tidak. kita harus menentukan nih alasannya. Tunggu, teman-teman lihat di share-nya masing-masing. Teman-teman Oh, iya, lihat di share-nya masing-masing. Ini aku sharekan untuk kita tulis jawabannya. Nah, Iya. gambar 2. Ki Joko Bodo tidak termasuk masalah sosial karena apa alasannya? Kita lihat dulu apanya. Apa ya? Memangnya Ki Joko Bodo ini siapa? Karena gini, tidak meresahkan masyarakat.
lalu tidak melanggar nilai-nilai norma. Ya, benar, karena Iya kan? tidak meresahkan Masyarakat. tidak melanggar norma. Berkunjung kan kalau kelompok lain kita nggak tahu, kita tanya mereka. Halo anak-anak, gimana? Bingung nggak? Penyebab faktor. Ya. Bu, Putra mau Kalau tanya. bingung tak? Dia katanya Oke. Pipit, ayo Putra tanya. Ibu mau nanya. Kita bisa menentukan itu Tuh, suatu masalah dan sosial, Nani nanya. apakah apakah dari faktornya atau dari karakteristiknya, Bu? Ki Joko, ini kan kasusnya peristiwanya tentang Ki Joko Bodo meninggal dunia. Nah, Iya. kira-kira dengan meninggal dunianya Ki Joko Bodo ini sebuah masalah di masyarakat, tidak meresahkan masyarakat, tidak? Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Iya. Kalau tidak meresahkan berarti apa? Tidak termasuk masalah sosial. Ih, pinter. Tapi di soal nomor 2, Ibu, faktor penyebab munculnya masalah sosial, berarti nggak ada ya? Nah, iya, betul. Oh, gitu. Iya. Ini siapa ya, Bu? Apa, Wit? Lalu, Bu, kami boleh ke kelompok lain, Bu? Oh iya, betul. Rutma harus ke tempat lain. Ke kelompok A berarti. Silakan kunjungi teman-temannya di kelompok berikut. Bu, teman-teman, aku pergi dulu. Halo teman-teman, Bu Pipit lagi di ruang 2, makanya aku kesini. Ada Rutma. Iya, Rutma. Rutma tadi tentang apa kelompok 2? Kami tentang Ki Joko Bodo. Punya kalian tentang itu ya, COVID ya? Iya. Iya, kopi. Sudah studi diskusinya? Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah. Masing tugas diskusinya sudah dikumpul ke Ibu Pipit ya. Udah, Bu. Ya, Bu. Ibu bantu tampilkan, nanti kalian yang presentasi ya. Bu, boleh nggak saya makan? Saya lapar, Bu. Putu saya izinkan makan ya, karena nanti kumat mahnya ya Putu ya, tapi di luar nak ya. Ya, kamu ini aja. Jangan makan-makan. Kamu mute aja. Ya, silahkan, boleh oke, atau gimana. Anak ya. Yang lain boleh gerak-gerak dulu, olahraga di tempat. Bu, katanya Puji nggak bisa masuk, Bu, mati lampu. Oh, Puji mati lampu ya di rumahnya ya. Oke, nggak apa-apa ya anak ya, karena kita harus mengerti ya keadaan sekarang sedang COVID. Pembelajarannya jarak jauh. Gimana? Kelihatan nggak? Udah, Bu. Sudah ada. Ada ya? Udah. Sudah. Kelompok 1 tadi membahas tentang kematian akibat COVID-19. Kelompok 2 membahas tentang Ki Joko Bodo meninggal. Siapa yang mau presentasi perwakilan dari kelompok 1? Atau membacakan hasil presentasinya? Kelompok 1. Saya, Bu. Ya, boleh Sri. Berita kematian akibat COVID-19. Yang pertama, apakah berita tersebut merupakan permasalahan sosial? Jawaban dari kelompok kami, iya, berita di atas termasuk permasalahan sosial. Nomor 2, tentukan faktor penyebabnya sehingga muncul masalah sosial. Lalu berikan alasannya. Di sini kelompok kami menjawab Ibu, faktor biologis karena terdapat virus yang dapat menular dan menyebabkan kematian. Soal yang nomor 3, tentukan apakah peristiwa tersebut telah memenuhi kriteria karakteristik permasalahan sosial. Lalu beri alasannya. Sudah memenuhi kriteria permasalahan sosial.
yaitu yang pertama, terjadi berulang kali dan berpotensi berkesinambungan. Kejadian COVID ini berlangsung lama. Nomor 2, kondisi yang sama dirasakan semua orang. Semua orang di dunia ini, Ibu, merasakan COVID-19. Yang nomor 3, kondisi dinilai tidak menyenangkan. Banyak kematian, keputusasaan, dan ekonomi yang menurun. Yang keempat, kondisi tersebut bisa menyebabkan kekacauan. Terjadi kekacauan, konflik, dan kelangkaan bahan makanan. Nomor 5, masalah diselesaikan secara proaktif dan kolektif. Penanganan masalah dilakukan dengan cepat, terencana, dan melibatkan seluruh masyarakat. Demikian Terima Ibu kasih. dari kelompok Iya. 1. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Iya, makasih Sri ya, yang dilakukan oleh Sri. Nah, tadi kan kelompok 2 udah berkunjung ya ke kelompok 1. Kira-kira ada nggak perbedaannya, Nak, di masalah kelompok 1 dengan masalah kelompok 2? Dan kelompok 1 juga udah berkunjung ke kelompok 2 ya, demikian sebaliknya. Bagaimana kelompok 2? Udah paham kalau kematian COVID-19 ini termasuk permasalahan sosial? Sudah, Bu. Karena kelompok 2. Bu, saya, Bu. Iya, Rutma. Karena yang kalau COVID itu meninggalnya banyak orangnya. Kalau yang di kelompok kami tadi yang meninggal cuma 1 orang. Iya, betul. Yang COVID-19 ini, siapa yang mau menanggapi pernyataan Rutma tadi? Sepaham nggak? Kalau kematian COVID-19 ini banyak orangnya, sehingga menyebabkan suatu masalah ya, keresahan di masyarakat. Setuju anak-anak? Setuju. Oke. Ada yang mau lagi menanggapi tentang kelompok 1, pembahasan kelompok 1? Tidak ada? Oke, kelompok 2 silahkan dibacakan hasil presentasinya, hasil diskusinya. Tadi katanya yang cowok lagi, Bu. Mas Ruhin. Ya, siapa? Mas Ruhin. Mas Ruhin ya? Saya kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Mas Ruhin kelompok 1. Putra, Bu. Yang Ya, kelompok 2 Putra, Putra. Ya, tadi dia Putra. jadi saya pikir Berarti Rutma tadi mau presentasi, Bu. Saya membantu tadi, Bu, cari Oke, silakan Rutma. Silakan bacakan Rutma. Kelompok 2, beritanya Ki Joko Bodo meninggal. Nah, berita tersebut tidak termasuk karena orang meninggal itu kejadian yang lumrah dialami oleh setiap manusia. Lalu karena ini bukan permasalahan sosial, maka faktor penyebabnya adalah karena sakit. Dia juga sepertinya sudah tua, Bu. Terus apakah peristiwa tersebut memenuhi kriteria karakteristik? Nah, karena ini bukan permasalahan sosial, jadi peristiwa tersebut tidak memenuhi kriteria masalah sosial, Bu. Itu dia, Bu. Iya. Oke, terima kasih Rutma atas presentasinya. Bagaimana tanggapan kelompok 1? Halo, kelompok 1, bagaimana tanggapannya? Setuju dengan kelompok 2 Iya, Bu. bahwa Setuju. bahwa kejadian yang mereka bahas ini adalah bukan permasalahan sosial ya? Ya, bukan. Iya, Bu. Betul. Ayo sekarang, jadi siapa yang bisa menyimpulkan tentang diskusi hari ini? Apa perbedaannya dengan kelompok 1 sama kelompok 2? Adi bisa dibantu Bu Pipit menjelaskan? Oh, bisa, Bu. Ya, yuk kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya ya tadi, Bu, sama bahwa yang namanya masalah sosial itu masalah yang dianggap mengganggu orang banyak dan segera diselesaikan. Kalau dalam contoh kasus ini yang masalah sosialnya adalah COVID. Jadi penyebab masalah sosial ini adalah gangguan biologis. Benar nggak, Ibu? Iya, betul. Oke, jadi ya, kita sama-sama menyimpulkan, jadi dari diskusi ini adalah ketika suatu masalah itu meresahkan dan berefek besar di masyarakat, itu dikatakan permasalahan sosial. Tapi kalau tidak meresahkan, itu berarti bukan permasalahan sosial. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, alhamdulillah.
Waktunya habis, Bu. Waktunya habis. Mau pulang ya ini? Lapar, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, oke, untuk oleh-olehnya nanti Ibu kasih PR ya. PR di rumah. Iya. Banyak, Bu. Jangan Banyak banyak-banyak ya, PR. Bu. Nggak usah PR, Jangan Bu. banyak. Iya, sedikit PR-nya nanti Ibu kirim di kolom chat kalian. Silahkan kalian akses dengan Google Drive. Nanti Saya kalian nggak kirim suka lagi. PR, Bu. Saya nggak suka PR. PR itu, iya. Iya, Putu PR-nya tuh Ibu malas kasih, tuh, Bu. iya. Putu jangan malas-malas ya. PR-nya nanti dikerjakan dan dikumpul lagi. Jangan nyontek, oke? Siap, Bu. Oke, Iya, ya, jadi kita simpulkan ya, dikatakan permasalahan sosial apabila tadi adalah menyebabkan keresahan di masyarakat, Orang banyak. meresahkan orang banyak dan menyebabkan kerugian di masyarakat. Faktor-faktor penyebab dan perlu penyelesaian. Lalu faktor penyebabnya ada 4, bisa dari faktor biologis, faktor psikologis, faktor budaya dan ekonomi. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih karena sudah ikut pembelajaran pada hari ini, semuanya aktif. Marilah kita tutup dulu pembelajaran pada hari ini dengan berdoa ya. Siapa yang mau mimpin doa? Tua, Bu. Tua. Oke, Putra ya. Yuk, Nak, kita sebelum bentar lagi gini pulang, yuk. Kita doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Ya, doa ya, Bu ya. Ya, silakan. Dengan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita segenap berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Baiklah anak-anak, silakan mulai. Salam untuk orang tua di rumah ya. Hati-hati di jalan. Tadi jangan lupa salam. Waalaikumsalam.